Yang bikin sepatu ini jadi spesial adalah karena ada nama D-Rose-nya aja. Yo, what's up abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Karena kita mau performance review Adidas D-Rose 773 2020, gue sengaja pakai baju Chicago Bulls nih, biar aura-aura D-Rose pas masih di Chicago Bulls-nya berasa. Apaan sih? Langsung kita mulai dari traction. Tractionnya kalau buat di lapangan indoor nggak ada masalah, nyaris sempurna, malah menurut gue gigit banget. Terus juga nggak perlu wipe off sama sekali, mengcover semua gerakan gue, ya aman lah kalau buat di indoor. Terus kalau buat di lapangan outdoor, kebetulan gue nyobain di dua permukaan lapangan outdoor yang berbeda. Yang satu aspal yang kasar gitu, terus juga lebih sedikit debunya. Yang satu lagi di lapangan yang semenan halus yang lebih banyak debunya. Kalau yang di lapangan aspal kasar gitu, ini nggak ada masalah juga. Menggigit dengan sangat baik, nggak slip-slip, terus juga nggak perlu wipe off. Tapi begitu gue pindah ke lapangan semen yang halus gitu dan lebih banyak debunya, ternyata slip sih, gokil, slipnya banyak banget. Dan semakin banyak ketempelan debu, ini semakin parah slipnya, perlu banyak wipe off. Tapi begitu di wipe off, jujur performa tractionnya bekerja dengan baik lagi sih. Jadi kalau abas kalian main di permukaan outdoor yang semenan halus gitu, terus juga berdebu, ya sering-sering aja rajin-rajin wipe off, itu tractionnya lumayan. Bahan rubber outsole-nya juga squeaky banget. Asik ya, cacit-cacit banget. Terus transisi heel to toe-nya nggak smooth. Gue malah nggak suka sih sama transisi heel to toe-nya. Bener-bener gimana? Ini mengingatkan gue sama Adidas Pro Next 2019. Kayak gini nih, persis transisi dari heel ke toe-nya bener-bener flat banget. Ini outsole-nya ini flat banget. Terus juga lengkungan di bagian heel sama di bagian toe-nya tuh dikit banget gitu loh. Jadi bener-bener kalau lari tuh bener-bener ngeplak-ngeplak lantai gitu deh, ketepak-ketepok gitu, nggak asik sih, bikin lari kita jadi nggak smooth gitu rasanya. Terus durability-nya ini sih sadis. Setelah berapa kali pemakaian, bahan rubbernya tuh sama sekali nggak banyak melunak ya. Terus juga nggak ada yang sobek, nggak ada yang terkikis kayak gitu, nggak ada yang somplak. Wah, aman banget sih. Ini durability-nya sih oke punya deh. Lanjut ke cushion, jujur awal-awal gue hampir nggak percaya sih kalau ini cushioningnya pakai cushioning bounce. Stiff banget cuy, keras banget sih awal-awal. Tapi ternyata setelah break in, setelah berapa kali pemakaian, itu mulai berasa tuh cushioning bounce-nya. Tapi juga nggak sampai yang nyaman banget, karena kemarin kan gue baru review Adidas Pro Model 7 tuh. Nah di sepatu itu cushioning bounce-nya enak banget gitu, dan di sepatu ini sih jauh sih. Ini malah kayaknya lebih mirip-mirip cloud foam gitu. Nggak dapet tuh gue bouncy-bouncy-nya yang kayak di Adidas Pro Model 7 gitu. Bahkan kalau dibandingin sama sepatu yang lebih murahnya Adidas deh, Adidas Harden Stepback, itu juga masih lebih enak Adidas Harden Stepback daripada ini. Nggak tahu nih ini kenapa bisa bounce-nya nggak berasa bouncy kayak yang dua sepatu yang barusan gue sebutin. Tapi impact protection masih oke. Gue nggak menemukan ada masalah nyut-nyutan di kaki gue selama pakai sepatu ini. Terus juga core feel-nya, ini core feel-nya gila, low to the ground banget. Kakinya berasa napak lantai banget. Jadi sebenarnya ini cocok untuk pemain-pemain cepet dan pemain-pemain yang hobi crossover atau gocek-gocek apapun lah ya, bukan cuma crossover. Cuma sayangnya itu tadi, transisi dari heel ke toe-nya nggak smooth. Jadinya meskipun ini court feel-nya low to the ground banget, tapi karena transisi dari heel ke toe-nya nggak smooth, jadinya kayak mengurangi kelincahan kita sih. Oh ya, dan satu lagi, ini cushioningnya cuma berasa di heel doang, jadi kayak tebelnya di heel doang, terus di forefootnya bagian depan itu udah nggak berasa apa-apa, kayak bener-bener nggak ada cushioningnya deh, tipis banget. Lanjut ke material, sebenarnya sih nggak ada masalah, bahan meshnya cukup lentur, terus berasa cukup tebel, jadi memberikan support yang baik juga.
zero break in time. Di kaki juga berasa nyaman-nyaman aja, nggak sampai yang berasa aneh gitu. Cuma gue nggak tahu kenapa ini bahan meshnya nggak terlalu breathable sih. Jadi pas gue dapat kesempatan mainnya banyak gitu, nah gue berasa tuh kakinya lumayan anget sih pakai sepatu ini. Dan gue jadi kebayang, itu kan gue mainnya malam ya, yang notabene kan nggak panas. Nah ini kayaknya bakalan anget tuh kalau dipakai tanding siang-siang. Aneh juga, padahal bolongan-bolongan meshnya lumayan gede-gede loh. Kenapa ya? Material tali standar, aman. Gue cuma ikat tali sepatunya sekali doang dan nggak pernah lepas-lepas. Padding lidah juga tebel, oke. Tapi ada yang sedikit aneh di bentuk lidahnya kali ya. Bentuk lidahnya tuh kayak kelebaran menurut gue. Jadi dia tuh masuk sampai ke dalam mata kaki kita, dan itu bagian dalam mata kaki gue berasa kayak ada yang ngeganjel gitu sih, nggak enak. Kalau awal-awal dipakai gitu, itu lumayan berasa sakit, tapi nanti begitu mulai main itu udah nggak kerasa. Nah bagian pull tab belakangnya ini antara suka dan nggak suka. Gue sukanya karena jadi gampang masukin kaki ke dalam sepatunya karena tinggal tarik, terus bahan pull tabnya ini kan narik bahan yang lentur ini nih, yang kayak kaos kaki yang di bagian heel ini, jadinya gampang tuh masukin kaki ke dalam sepatu. Cuma nggak sukanya karena bahan si yang mirip kaos kaki ini tuh membuat bagian heelnya jadi rendah banget kan ya. Ditambah lagi padded collar di sepatu ini juga nggak terlalu tebel, itu bikin kaki bagian belakang kita kayak gampang keangkat-angkat gitu. Jadi abas kalian mesti narik tali sepatunya dengan bener-bener kenceng supaya kaki kita pas lari tuh kagak kayak mau lepas-lepas dari sepatu gitu. Tapi setelah gue kencengin pun gue sedikit ngerasain kalau kakinya tuh kayak mau lepas dari sepatu kayak berapa milimeter gitu loh, kayak goyang-goyang gitu di belakangnya, dan itu kurang asik sih menurut gue. Kemudian untuk fitnya sama seperti fit sepatu-sepatu Adidas gue yang lainnya, gue selalu turun setengah ukuran dari ukuran Nike gue. Jadi kalau biasa Nike gue 43, di sini gue pakai 42 2/3. Dan itu di bagian toe sebenarnya hampir nggak ada ruangan kosong, cuma emang sepatu ini kayaknya bentuknya lancip gitu ya dan agak panjang, jadi di toe ujung tuh ada kosong sekitar 1 jari telunjuk gitu deh, itu kosong tuh. Tapi di bagian atasnya sama di bagian samping segala macam itu udah fit banget sih, udah hampir nggak ada space, jadi bener-bener cuma di ujung toe doang itu yang ada sisa ruangan kosong. Kalau buat yang kakinya lebar kemungkinan masih bisa true to size karena ini bahan meshnya juga lumayan lentur, jadi masih bisa sedikit ngelebar lah gitu ya istilahnya. Dan kalau mau aman ya naik setengah ukuran paling. Terus lockdownnya cuma berasa seakan-akan di bagian tengah kaki kita doang. Gue berasa lacing sistemnya tuh kayak pendek gitu loh di bagian tengah kaki kita. Entah lubang talinya terlalu dempet atau kayaknya kurang maju deh ya. Atau kayak nggak ngerti deh. Ditambah lagi sama masalah yang heel tadi kan, yang kayak kakinya mau kelepas-lepas gitu. Jadi lockdownnya agak sedikit kurang sih kalau menurut gue. Terakhir, supportnya. Ini sih kayaknya bagian yang paling nggak ada masalah sih. Support bagian toe-nya oke, karena bahan meshnya juga kayak lumayan tebel gitu, lumayan support. Terus juga outsole-nya juga naik gitu ke bagian toe, jadi ngasih support. Support bagian samping juga udah aman banget karena udah diffuse overlay. Terus juga ada sedikit synthetic leather di sini di samping. Bahan meshnya juga double gitu, jadi kayak yang di atasnya open shell mesh, terus bagian bawahnya masih ada meshnya lagi yang ada logo Adidasnya putih itu. Base-nya sepatu ini juga lebar, jadi sangat amat stabil untuk dipakai lompat-lompat, untuk jump shoot itu stabil banget. Kemudian support heel-nya juga masih oke sih, meskipun kayaknya TPU heel counternya pendek, tapi menurut gue cukup keras, terus juga cukup lebar juga ya, udah cukup sih. Jadi supportnya sih menurut gue benar-benar nggak ada masalah. Ini merupakan poin plus dari sepatu ini.
Oke, sekian performance review gue untuk sepatu Adidas D-Rose 773 2020 ini. Dan gue baru dikasih tahu sama salah satu subscriber gue yang nama akunnya The King of Cool. Thank you buat masukannya. 773 itu ternyata adalah kode kota Chicago yang merupakan kota kelahirannya si D-Rose. Nah, gue demen tuh kalau di komentar kita saling ngasih tahu, saling revisi, saling debat soal performance sepatu. Wah, gila asik banget tuh kalau kayak gitu. Dan seperti gue bilang di awal video, nampaknya memang tidak ada yang spesial dari sepatu ini. Yang spesial adalah karena sepatu ini dikasih nama embel-embel D-Rose aja gitu, jadinya seakan-akan menarik. Tapi secara performa menurut gue ya layaknya sepatu budgetnya Adidas gitulah. Untuk harga 1,2 sih overpriced menurut gue, jujur aja. Roughly. Tapi kalau diskon jadi 1 juta atau 1 juta ke bawah, nah baru nih worth it nih sepatu. Buat abas kalian yang tertarik mau beli sepatu ini, gue sih belinya langsung di adidas.co.id. Nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi. Dan juga seperti biasa gue mau ngucapin terima kasih untuk 3 Point Jersey yang selalu support Anak Basket Channel dengan jersey-jersey mereka yang desainnya autentik banget, yang out of the box. Nanti gue akan tinggalin linknya juga di deskripsi. Abas kalian akan diarahkan ke Instagramnya 3 Point Jersey. Siapa tahu abas kalian pengen bikin jersey untuk kepentingan tim atau untuk pribadi juga bisa, mereka juga bisa satuan. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ke YouTube Anak Basket Channel buat kasih support kalian ke channel ini supaya gue makin semangat untuk nge-review sepatu, terus juga buat konten-konten basket lainnya. Dan juga like video ini, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.